Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang cross-docking, tugas manajemen logistik. Sebelum masuk ke poin pembahasan pertama, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri selaku ketua kelompok, Sunuheyas Manguntur, kemudian Dava Febrianto, Melani Putri, M. Iqza Khairullah, Vina Megayanti, dan yang terakhir Samsudin. Masuk ke poin pembahasan pertama. Apa itu pengertian cross-docking? Cross-docking atau biasa disebut gudang transit adalah prosedur logistik di mana produk dari beberapa supplier diterima di dalam satu fasilitas gudang yang kemudian digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama, lalu diberangkatkan dengan waktu yang secepatnya tanpa harus disimpan di dalam gudang. Perlu diketahui, sistem cross-docking sendiri tidak hanya untuk perusahaan manufaktur yang seringkali melakukan distribusi barang ke berbagai daerah, namun sistem ini juga digunakan oleh beberapa jasa ekspedisi pengiriman barang. Keuntungan cross-docking. 1. Meminimalisir biaya penyimpanan atau inventory. 2. Efisiensi dalam proses pendistribusian. 3. Mempercepat aliran produk dari supplier ke toko retail. 4. Tidak membutuhkan tenaga kerja penjaga. 5. Waktu pengiriman lebih cepat. 6. Menjaga nilai dari suatu barang, tetap baru, tetap fresh. 7. Mengurangi biaya transportasi dengan pengiriman estafet. 8. Tidak ada aktivitas dan kebutuhan penyimpanan dan perawatan barang. Baik, selanjutnya ada cara pemanfaatan cross-docking. Adapun cara pemanfaatan cross-docking agar dapat berjalan dengan baik yaitu yang pertama, barang yang diterima sesuai dengan barang yang akan dikirimkan. Jika seluruh barang yang diterima di gudang merupakan barang yang akan dikirimkan, dengan maksud barang yang diorder adalah barang yang lagi diterima pada proses got receiving, maka ini adalah kondisi ideal untuk melakukan cross-docking. Untuk mencapai kondisi ini, perlu adanya kerjasama yang erat antara bagian order barang, pedagang, dan distributor di dalam menentukan jenis dan kuantitas barang yang akan dikirim. Bagian yang paling tidak diuntungkan dalam kondisi ini adalah distributor dalam menyiapkan barang. 2. Ketersediaan lokasi yang memadai. Lokasi ini digunakan untuk membongkar barang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk keberangkatan ditinggalkan dan sisanya disimpan di rak. Dengan cara ini, maka gudang setidaknya sudah menghemat sebagian aktivitas dalam gudang seperti proses packing yang tidak dilakukannya. Di samping itu, perlu disiapkan lahan loading dock yang sesuai agar cross-docking berjalan dengan efektif. 3. Kuantitas barang yang terbatas. Cross-docking akan semakin efektif jika jenis barang tidak terlalu banyak tetapi memiliki kuantitas yang banyak. 4. Jadwal kedatangan truk memiliki selisih setidaknya sedikit dengan jadwal keberangkatan atau real time. Hal ini terkadang sulit diatur terutama di pusat kota yang mana kemacetannya tidak dapat dihindari. Untuk mencapai kondisi ini diperlukan kerjasama yang erat antara konsumen dan distributor atau prinsipal. Pengaturan jadwal yang sesuai antara kedatangan dan keberangkatan sangat memungkinkan jika outlet yang dikirimkan tidak terlalu banyak. Biasanya barang yang baru datang setidaknya berada 1 jam di lokasi gudang, lalu segera diberangkatkan jika truk tiba sesuai dengan lokasi pengiriman. Namun, jika ekspedisi pengiriman LTL seperti JNE, Si Cepat, dan lain-lain, biasanya truk pengantar ke setiap daerah sudah standby dan menunggu barang sebelum barang datang. 5. Sesuaikan jenis truk dan kapasitasnya. Bayangkan jika truk kedatangan menggunakan tronton dengan kapasitas 20 ton.
tetapi truk yang tersedia hanya 2 CDI. Akan sulit melakukan proses cross-docking dengan baik. Penggunaan truk yang sejenis merupakan syarat utama dalam proses cross-docking. Bisa saja gudang diatur untuk satu truk penerimaan yang akan dipindahkan kepada 2 atau 3 tujuan dengan 2 atau 3 truk yang berbeda. Syaratnya adalah barang yang disiapkan oleh distributor atau prinsipal dalam satuan yang tepat sesuai dengan satuan orderannya. Dan yang terakhir yaitu digitalisasi sistem informasi. Jika cross-docking tidak dimanage dengan baik, maka akan banyak hal yang terjadi, seperti kehilangan barang yang tertukar, serta keterlambatan. Oleh karena itu, lebih baik semuanya dapat dioperasikan secara digital, sehingga dapat mengatur mulai dari jadwal persortiran hingga jadwal pengiriman kembali dengan menggunakan truk. Ini penting dikarenakan cross-docking murni adalah pemindahan muatan antar truk. Pastikan bahwa dokumen keberangkatan mempunyai data kuantitas barang yang sama dengan barang yang datang, tapi bertujuan berbeda. Kekurangan dari cross-docking. 1. Truk yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. 2. Penambahan handle muatan dapat meningkatkan potensi kerusakan barang. 3. Biaya tenaga kerja kuli atau tenaga angkut meningkat. Sistem cross-docking. Cross-docking adalah konsep manajemen warehouse, di mana produk dikirim ke warehouse dengan truk masuk lalu segera dipilah. Diatur berdasarkan permintaan customer, dikirim ke dok pengiriman, dan dimuatkan ke truk keluar untuk dikirim ke customer tanpa dilakukan penyimpanan produk di dalam warehouse. Konsep ini muncul karena meningkatnya tekanan pada sistem distribusi untuk membuat operasi menjadi lebih efisien, sehingga dapat menurunkan biaya distribusi. Selain itu, juga muncul permintaan customer untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, meliputi pengiriman yang lebih akurat dan tepat waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan cross-docking. 1. Barang diterima sama dengan barang dikirimkan. Jika seluruh barang yang diterima gudang merupakan barang yang akan dikirimkan, dengan kata lain, barang yang diorder adalah barang yang sedang diterima di goods receiving, maka ini adalah kondisi ideal untuk melakukan cross-docking. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai order barang, purchasing, dan distributor atau prinsipal dalam menentukan jenis dan kuantiti barang yang dikirim. 2. Tersedia lokasi yang memadai. Lokasi ini digunakan untuk membongkar barang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk keberangkatan ditinggalkan dan sisanya disimpan di lokasi rak. Dengan cara ini, maka gudang setidaknya sudah menghemat setengah aktivitas packing yang tidak dilakukannya. Di samping itu juga perlu disiapkan luasan loading deck yang sesuai agar cross-docking dapat cepat dilaksanakan. Kemudian, jadwal kedatangan truk sama dengan jadwal keberangkatan. Hal ini yang terkadang sulit diatur. Untuk mencapai kondisi ini, sekali lagi diperlukan kerjasama yang erat dengan konsumen dan distributor atau prinsipal. Pengaturan jadwal yang sesuai antara kedatangan dan keberangkatan sangat mungkin jika outlet yang dikirim tidak terlalu banyak. Kemudian, jenis truk yang sepadan. Bayangkan jika truk kedatangan mempergunakan tronton dengan kapasitas 20 ton, tetapi truk yang tersedia hanya 2 engkel fuso. Jelaslah mustahil melakukan cross-docking dengan baik. Kesepadanan jenis truk merupakan syarat pemercepatan dalam proses cross-docking. Kemudian, dokumentasi yang mantap. Ini penting dikarenakan cross-docking yang murni adalah pemindahan antar truk. Pastikan bahwa dokumen keberangkatan mempunyai data kuantitas barang yang sama dengan barang yang datang, tetapi bertujuan berbeda. Berikut adalah contoh gudang cross-docking atau gudang transit di Indonesia.
Yang pertama adalah PT Mitra Adira Utama yang mengelola 8 gudang dengan jumlah lebih dari 23.000 meter persegi sebagai gudang umum, pusat gudang, stasiun angkut kontainer. CFS gudang tersebut terletak di area Dairy Port Cikarang, Jababeka. Kemudian yang kedua ada PT Serasi Logistik Indonesia atau Selok Hub Cross Docking Cikarang yang memiliki warehouse di Nagasari, Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat. Yang ketiga ada GAC Samudra Logistik Service yang terletak di Jalan Waru, Blok F2 nomor 5, kawasan industri Delta Silikon 2, Bekasi Selatan, Pekayon Jaya, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.